Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nanda Restu, moderator dalam presentasi ini. Video presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Tourism Destinasi dengan dosen pengampu Bapak Andreas Yogi Prasetyo, SS, MSc. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 orang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Merupakan sektor yang ikut berperan penting dalam usaha peningkatan pendapatan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya, sehingga perlu adanya peningkatan sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber yang menghasilkan bagi bangsa dan negara. Pengelolaan dan pengembangan sektor objek wisata merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian, sosial, dan lingkungan dalam suatu negara. Berbagai potensi objek wisata yang dikembangkan adalah potensi wisata alam yang sebagian besar dimiliki oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal tersebut dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian yang dapat menghasilkan devisa negara dengan cepat atau quick yielding. Jadi, pariwisata sendiri bagi Indonesia merupakan aset penting karena menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar dalam waktu yang cepat. Destinasi pariwisata. Beberapa pengertian dari destinasi pariwisata. Yang pertama adalah menurut Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009. Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Kemudian ada menurut Cooper dan kawan-kawan pada tahun 1993, destinasi atau kawasan wisata merupakan salah satu elemen yang paling penting karena menjadi alasan orang-orang melakukan perjalanan wisata, serta daya tarik wisata yang ada di dalamnya akan menarik kunjungan wisatawan. Selain dua pendapat ini, ada juga pendapat lain mengenai destinasi. Salah satunya menurut Gun pada tahun 1993 menyatakan bahwa kawasan wisata atau destinasi merupakan suatu tempat yang tidak saja menyediakan segala sesuatu yang dapat dilihat wisatawan, namun juga menawarkan aktivitas yang dapat dilakukan pada tempat tersebut dan menjadi daya tarik yang memikat orang untuk berkunjung ke tempat tersebut. Kegiatan pariwisata di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman dulu, atau lebih tepatnya ketika zaman kerajaan. Para pejabat kerajaan diketahui sangat gemar berpetualang, walaupun daerah yang bisa dikunjungi terbatas karena terbatasnya sarana dan prasarana pada masa itu. Kemudian, sejarah pariwisata di Indonesia dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode masa penjajahan Belanda, yang kedua adalah periode pendudukan Jepang, dan yang terakhir adalah periode setelah Indonesia merdeka. Pada periode penjajahan Belanda, pariwisata zaman ini dimulai sekitar tahun 1910, setelah pemerintah Belanda mendirikan sejenis kantor travel yang bernama PTP. Kemudian, pada periode penduduk Jepang, pariwisata Indonesia pada masa ini bisa dibilang mengalami keterpurukan yang diakibatkan karena adanya Perang Dunia Kedua. Kemudian, pada periode
setelah Indonesia merdeka, pada masa ini pariwisata sudah memiliki tujuan untuk menghidupkan perekonomian Indonesia. Pemerintah juga mendukung dengan mendirikan berbagai organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pariwisata. Pada tahun 1970, industri pariwisata Indonesia berkembang pesat dengan banyaknya kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Selanjutnya ada unsur-unsur dari pariwisata. Ada 3 unsur utama atau yang terpenting dalam dunia pariwisata. Yang pertama adalah manusia. Manusia merupakan unsur insani dalam dunia pariwisata. Unsur ini menjadi salah satu unsur terpenting dan utama dalam pariwisata. Yang kedua adalah tempat. Tempat merupakan unsur fisik yang sebenarnya tercakup dalam kegiatan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah waktu. Waktu merupakan unsur tempo, lamanya perjalanan menuju tempat wisata maupun lamanya waktu berdiam di tempat wisata tersebut. Ketiga unsur ini adalah inti atau jantungnya dari pariwisata yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Jika hanya ada tempat tanpa ada manusia, maka pariwisata tidak dapat berlangsung dengan baik. Begitu pula dengan waktu. Pengelolaan destinasi pariwisata. Apa sih pengelolaan destinasi pariwisata itu? Dalam dunia pariwisata ada istilah yang dikenal dengan Destination Management Organization atau DMO. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan menjadi lembaga pengelolaan destinasi. Pengelolaan destinasi melibatkan interaksi dan kerjasama yang kompleks dari banyak lembaga dan dibutuhkan keinginan yang kuat untuk meraih tujuan bersama. Pengelolaan destinasi itu sendiri adalah semua elemen-elemen yang membentuk suatu destinasi secara terkoordinasi, memastikan kualitas ke-6 elemen di dalam destinasi. Yang pertama ada atraksi, daya tarik. Yang kedua amenitas, fasilitas, aksesibilitas, akses, SDM, sumber daya manusia, citra, dan harga atau price. Nah, dari ke-6 ini adalah salah satu tugas pokok dalam DMO, Destination Management Organization. Adapun syarat utama suatu wilayah dapat digolongkan sebagai destinasi. Sebagai destinasi, daerah perlu adanya yang pertama tourism attraction, yang kedua human resource, yang ketiga accessibility, yang keempat amenities, yang kelima tourist organization, dan yang keenam community involvement, dan yang ketujuh price. Nah, yang pertama tourism attraction. Tourism attraction merupakan komponen yang signifikan di mana di dalamnya terdapat keunikan tersendiri yang akan menarik wisatawan berkunjung ke suatu daya tarik wisata tersebut. Suatu daerah bisa menjadi tujuan wisata ketika kondisinya juga mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Atau istilahnya tourism attraction ini daya tarik wisata atau pengunjung. Dan yang kedua human resource. Human resource ini artinya daya SDM, sumber daya manusia, untuk membantu mengembangkan segala sumber daya yang ada di dalam setiap manusia. Dan yang ketiga accessibility. Accessibility itu akses atau sarana dan infrastruktur wisatawan untuk menuju suatu destinasi. Dan yang keempat amenities. Amenities yaitu fasilitas yang telah disediakan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan atau pengunjung. Dan tourism organization atau organisasi pariwisata itu merupakan organisasi sebagai wadah yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan usaha wisata dan kerjasama antar negara sehingga dapat memahami kepentingan dari masing-masing negara, terutama dalam bidang kepariwisataan. Nah, di dalam tourism organization ini atau istilah DMO nanti itu dibagi menjadi 3 yang nanti akan dibahas. Itu ada lokal, regional, dan nasional. Nah, dan yang keenam community involvement. Community involvement yaitu pelayanan yang baik terhadap wisatawan atau pengunjung yang akan datang ke destinasi itu. Dan yang terakhir adalah price. Price itu harga
yaitu uang dari wisatawan yang datang ke destinasi itu, yang akan nantinya harga wisata itu dikeluarkan untuk mendapatkan kepuasan akan jasa wisata. DMO atau Destination Management Organization secara umum dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, DMO yang berada pada level nasional. Yang kedua, DMO yang bertugas mengelola pariwisata pada skala provinsi. Yang ketiga, DMO yang bertanggung jawab untuk mengelola pariwisata pada skala geografik yang lebih kecil. Nah, yang pertama itu DMO yang berada pada level nasional. Itu biasanya itu fungsinya itu secara keseluruhan. Artinya DMO pada tingkat nasional itu pengelolaan eksternalnya sangat dominan dan merencanakan strategi secara keseluruhan, secara menyeluruh. Itu misalnya dalam bidang pemasaran dan diplomasi pariwisata. Nah, yang kedua, DMO yang bertugas mengolah pariwisata pada skala provinsi. Ini misalnya di tiap-tiap provinsi. Orang yang mengolah itu di tiap-tiap provinsi, misalnya di Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu, Provinsi Aceh, lain dan sebagainya. Itu merupakan termasuk pada tingkat regional, yang artinya pengelolaan internal lebih kecil dari pengelolaan eksternal. Nah, yang ketiga itu DMO yang bertanggung jawab untuk mengelola pariwisata pada skala geografik yang lebih kecil. Itu artinya orang yang mengelola destinasi itu di daerah-daerah terpencil, misalnya kayak di desa-desa. Nah, itu termasuk DMO lokal, yang artinya itu DMO pada tingkat lokal, pengelolaannya itu destinasi internal lebih besar dari destinasi eksternal. Begitu. Tujuan pembangunan kepariwisataan menurut Undang-Undang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang ketiga, menghapus kemiskinan, yang keempat, mengatasi pengangguran, yang kelima, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, yang keenam, memajukan kebudayaan, yang ketujuh, meningkatkan rasa cinta tanah air, yang kedelapan, memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa, yang kesembilan, mempererat persahabatan antar bangsa. Jadi, dari berbagai tujuan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan dari pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, yaitu yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekayaan budaya dan alam, serta kesejahteraan rakyat akan pentingnya perekonomian di daerah wisata tersebut. Norma pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Yang pertama, kepariwisataan berbasis budaya. Pariwisata berbasis budaya merupakan jenis kegiatan wisata yang dikembangkan di suatu daerah atau subdaerah. Tujuan wisata ini berbasis budaya yang mengandalkan kekayaan wisata berupa objek dan daya tarik wisata budaya. Selain itu, yang terpenting adalah peran masyarakat karena masyarakat adalah subjek dan budaya. Karena kepariwisataan di Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya kepariwisataan, pengguna dan sekaligus pelestarian budaya. Contohnya, kebudayaan keraton yang umumnya berbentuk seni tari dan musik. Yang kedua ada seni batik, yang ketiga ada logat bicara dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, kepariwisataan berbasis masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat adalah pengembangan pariwisata dengan tingkat keterlibatan masyarakat setempat yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini juga menggunakan pendekatan kerjasama antar pihak termasuk pemerintah, masyarakat, usaha pariwisata, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta perguruan tinggi dan lembaga penelitian pada semua tahap. Tapi sejatinya kepariwisataan berbasis masyarakat itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Contohnya, pembangunan homestay di wilayah pemukiman masyarakat.
Selanjutnya, yang ketiga adalah pariwisataan berbasis lingkungan. Pariwisata yang berbasis lingkungan atau biasa disebut ekowisata selalu memperhatikan keseimbangan nilai-nilai. Karena lingkungan alam dan kekayaan budaya adalah aset utama pariwisata di Indonesia yang harus dijaga agar jangan sampai rusak ataupun tercemar. Contohnya, perencanaan pembangunan wisata di suatu daerah dengan mengandalkan kekayaan alamnya tapi tetap menjaga kelestarian wilayah alamnya. Langkah strategis pengelolaan destinasi. Yang pertama, penguatan stakeholder. Stakeholder sendiri adalah orang-orang yang memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan. Dalam pariwisata akan melibatkan 3 stakeholder yang saling terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang kedua, ada penguatan kelembagaan atau pengelolaan. Dengan mengembangkan profesionalisme dan pengelolaan objek wisata yang siap mendukung kegiatan pariwisata dan mampu memanfaatkan potensi objek wisata. Contohnya, mengembangkan pengelolaan wisata berbasis alam agar bisa menjadi objek wisata alam secara alami. Yang ketiga, penguatan komunikasi pemasaran. Dengan menggunakan teknologi tinggi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri. 4. Penguatan bisnis. Yang kelima, penguatan SDM. Biasanya disebut dengan SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan. Jadi, kita harus meningkatkan kekuatan dalam SDM agar pengelolaan destinasi bisa berjalan dengan baik. Yang keenam, ada penguatan jejaring dan konektivitas. Yang ketujuh, ada penguatan pelayanan. Elemen destinasi pariwisata dibagi menjadi 8. Yang pertama, attractions atau segala sesuatu yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Yang kedua, accessibility atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan rambu-rambu petunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi. Lalu yang ketiga, ada amenities yang diartikan sebagai fasilitas pendukung pariwisata, mulai dari fasilitas pendukung umum seperti toilet, tempat makan, tanda jalan, dan sebagainya. Lalu ancillary service atau keramah tamahan berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus destinasi tersebut. Ini menjadi penting karena walaupun destinasi sudah mempunyai atraksi, aksesibilitas, dan amenities yang baik, tapi jika tidak memiliki atau tidak bisa mengatur dan mengurus, maka kedepannya pasti akan terbengkalai. Lalu yang kelima, terdapat human resource atau sumber daya manusia yang biasa disebut SDM, merupakan salah satu faktor penting dalam memajukan sektor pariwisata. SDM berperan sebagai faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan kerja. Lalu yang keenam, ada image atau citra destinasi pariwisata. Jadi citra destinasi pariwisata akan menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu destinasi jika image atau citra destinasi wisata tersebut baik. Namun jika kebalikannya, maka wisatawan akan enggan untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut. Lalu yang ketujuh, ada price atau rentang harga, kisaran harga yang ditawarkan suatu destinasi sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan. Lalu kemudian ada community involvement yang berarti kesempatan para penyedia jasa untuk menawarkan waktu dan keahliannya kepada para wisatawan yang datang ke destinasi suatu pariwisata. Kemudian potensi wisata dibagi menjadi 2, yaitu potensi sumber daya wisata ialah segala potensi termasuk alam dan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah. Potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai destinasi dengan menambahkan atau membangun kemudahan dan berbagai fasilitas wisata dan mempromosikan sehingga dikenal oleh wisatawan. Lalu, terdapat produk wisata ialah segala sesuatu yang dinikmati oleh wisatawan selama mereka berkunjung, dapat berupa barang publik,
private maupun campuran. Seluruh pengalaman yang diperoleh wisatawan dari sejak mereka meninggalkan rumah sampai kembali lagi ke tempat asalnya. Karakteristik destinasi sebagai produk wisata terbagi menjadi 5. Yang pertama, intangibility, artinya produk tersebut tidak dapat didemonstrasikan atau dicoba sebelum dibeli atau dipakai. Produk ini hanya dapat sebatas menawarkan janji atau garansi serta ketepatan waktu penyediaan jasa kepada wisatawan. Produk ini didukung dengan penyediaan brosur, video, dan media lainnya yang kurang lebih bisa menarik perhatian atau minat wisatawan untuk membeli suatu produk pariwisata. Contohnya jasa travel agent dan tour operator, dan jasa layanan akomodasi, restoran, dan hiburan. Yang kedua ada inseparability, yaitu produk jasa diproduksi dan dikonsumsi pada tempat yang sama dan bersamaan. Produk pariwisata ini harus dikonsumsi pada tempat di mana produk itu dihasilkan. Contohnya, jika seseorang ingin menikmati indahnya suasana pantai Kuta, orang itu harus pergi ke Bali. Artinya tidak mungkin pantai Kuta itu bisa dibawa ke daerah asal wisatawan tersebut. Tak seperti produk seperti DVD atau televisi yang sebuah produk buatan Jepang bisa didapatkan di Indonesia atau di mana saja dan bisa dibawa ke daerah asal wisatawan tersebut. Kemudian yang ketiga ada variability, artinya produk jasa sangat beraneka rupa menurut jenis dan bidangnya masing-masing. Contohnya pada penyedia penginapan ada hotel, homestay, villa, hostel, dan lain-lain. Pada penyedia pangan atau konsumsi terdapat restoran, kafe, rumah makan, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada perishability, artinya sebuah produk jasa seperti produk pariwisata tidak seperti produk barang yang tidak dapat disimpan lama dan kemudian untuk dijual saat harga tinggi. Produk pariwisata yang tidak dapat terjual pada saat itu berarti tidak dapat dijual selama-lamanya. Contohnya penjualan kamar hotel, penjualan tempat duduk pada pesawat terbang, dan penjualan seminar pada convention center. Lalu yang terakhir ada konsum in situ, yang artinya setiap transaksi antara penyedia jasa dengan konsumen harus dilakukan pada saat yang sama. Contohnya tamu harus melakukan transaksi pembiayaan atau pembayaran pada pihak hotel pada waktu dia check-in di hari itu. Saya akan membahas tentang destinasi sebagai produk wisata unggul. Yang pertama adalah uniqueness. Uniqueness ini dilihat dari keunikan atau kekhasan destinasi tersebut. Yang kedua adalah authenticity. Authenticity-nya adalah dilihat dari keaslian dari destinasi wisata tersebut. Yang ketiga adalah quality of service, di mana kualitas atau mutu pelayanan pada suatu destinasi wisata. Yang keempat adalah high-tech and high-talks, di mana memaksimalkan manfaat teknologi sambil meminimalisir efeknya merusak kebudayaan kita. 5 adalah quality experience, di mana ukuran pengalaman konsumen dengan suatu layanan. Di sini saya akan membahas tentang SDM profesional. Yang pertama adalah pengetahuan luas. Pengetahuan luas adalah di mana kita mendapat sebuah pengetahuan yang banyak dan kita bisa mengerti banyak hal yang ada di dunia ini. Bukan hanya di negara Indonesia saja, bahkan di negara lain dalam semua hal. Yang kedua adalah keterampilan tinggi. Keterampilan tinggi adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk mengubah sesuatu yang lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Kemudian keterampilan tinggi membutuhkan latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga adalah sikap dan tingkah laku, merupakan perilaku sehari-hari yang membuat orang lain di sekitar kita merasa nyaman dan senang. Good attitude sangat diperlukan untuk setiap orang karena itu merupakan modal dasar kita diterima oleh orang lain. Yang keempat adalah jaringan. Jaringan adalah ketika kita memiliki relasi yang banyak pada berbagai bidang, relasi atau jaringan yang luas untuk memudahkan kita mencapai sesuatu. Sini saya akan membahas aktivitas pembentukan dan pengembangan pengelolaan destinasi. Yang pertama adalah asesmen dan kajian, di mana kita mengkaji tempat wisata tersebut. Yang kedua adalah pertemuan atau stakeholders. Yang ketiga pembentukan local working group. Yang keempat adalah koordinasi dan fasilitas perencanaan, di mana kita merencanakan tempat-tempat wisata tersebut dengan kualitas yang bagus. Kelima adalah penyusunan tourist management. Keenam penataan destinasi pariwisata, di mana kita menata tempat destinasi pariwisata tersebut dengan bagus.
Ketujuh adalah pelaksanaan BIMTEK SDM. Ke-8 adalah peningkatan kualitas pelayanan di mana kita meningkatkan pelayanan kita yang bagus. Ke-9 adalah penguatan jejaring dan kemitraan. Ke-10 adalah peningkatan kapasitas institusi atau kelembagaan di mana kita meningkatkan kapasitas pariwisata di tempat tersebut. Ke-11 adalah tata kelola destinasi, di mana kita mengelola destinasi tersebut dengan baik dan bagus. Ke-12 adalah dukungan promosi dan pemasaran destinasi, di mana kita melakukan promosi sebesar-besarnya untuk mendatangkan minat wisata ke tempat pariwisata tersebut, ke tempat destinasi tersebut. Ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Berdasarkan pengkajian kami pada tugas pengelolaan destinasi, mata kuliah Tourism Destinasi, kami menarik kesimpulan bahwasanya pengelolaan destinasi melibatkan interaksi dan kerjasama yang kompleks dari banyak lembaga dan dibutuhkan keinginan yang kuat untuk meraih tujuan bersama. WTO 2007. Pengelolaan destinasi adalah semua elemen-elemen yang membentuk suatu destinasi secara terkoordinasi, memastikan kualitas keenam elemen di dalam destinasi, atraksi, amenities, aksesibilitas, SDM. Langkah strategis dalam pengelolaan pariwisata dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni penguatan stakeholder, penguatan kelembagaan atau pengelolaan, penguatan komunikasi dan pemasaran, penguatan dampak, ekologis, sosial budaya, ekonomis, penguatan bisnis, penguatan SDM, penguatan jejaring dan konektivitas, penguatan pelayanan. Dalam pengelolaan destinasi perlu adanya 1. Komunitas, yaitu diversifikasi pekerjaan dan pendapatan, konservasi lingkungan, peningkatan produktivitas usaha ekonomi, penguatan spirit kewirausahaan, kebanggaan sebagai destinasi wisata, pengayaan wawasan atau pembelajaran, promosi produk komunitas, sehingga komunitas bisa disebut dengan kelompok kerjasama untuk mencapai goals atau keberhasilan dari pengelolaan destinasi tersebut. Yang kedua ialah industri, yaitu kompetitif produk bernilai tinggi, harga jasa yang eksklusif, LOS meningkat, repeatur guest, loyalitas konsumen. Oleh karena itu, industri sangat berpengaruh bagi pengelolaan suatu destinasi. Yang ketiga ialah wisatawan, yaitu pengalaman unik dalam pelestarian lingkungan, kepuasan dalam bentuk keterlibatan dalam kegiatan sehari-hari, komunitas kenangan tak terlupakan, live in dengan komunikasi, sehingga dengan adanya wisatawan maka pengelolaan suatu destinasi akan meningkat. Yang terakhir ialah pemerintah, pajak dan retribusi, efektivitas pelestarian lingkungan, perluasan kesempatan kerja, optimalisasi dan efisiensi, pemanfaatan sumber daya daerah, sehingga dalam pengelolaan destinasi perlu adanya pihak pemerintah untuk mengembangkan suatu destinasi tersebut. Indikator keberhasilan pengelolaan destinasi. Semakin ternatanya destinasi pariwisata, maka akan meningkatnya jumlah wisatawan, lamanya tinggal, pengeluaran, hingga kunjungan yang berulang. Fenomena tersebut akan berdampak positif pada suatu objek destinasi pariwisata di suatu daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan meningkat kepuasan wisatawan sama dengan meningkatkan kepuasan masyarakat lingkungan tertata dan terjaga. Baiklah, cukup sampai sini presentasi kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih pada kesempatan hari ini. Kami, kelompok 1, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.